Silakan masuk Ibu. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Mari Ibu. Ya. Mari Ibu, silakan duduk. Datang sendiri ya? Wah, lah, suaminya kemana Ibu? Suami saya lagi kerja. Halo Ibu, selamat siang. Gimana keadaannya sekarang? Karena saya baik, Bu, tapi akhir-akhir ini ya saya itu merasa cepat banget lelah, Bu, sama punggung saya itu juga sering pegel. Ketemu kembali ya lagi kita hari ini ya Ibu ya. Jadi mungkin boleh saya lihat buku kayaknya dulu. Oke. Tadi keluhan Ibu apa ya? Merasa cepat lelah dan juga pegal-pegal kayak gitu ya. Oh, wajar Bu, karena ini kan udah masuk trimester 3 ya. Setelah saya lihat juga usia kehamilan Ibu ternyata 32 minggu. Jadi itu memang sudah memasuki trimester 3 dan keluhan Ibu itu adalah keluhan yang wajar di trimester ini. Karena kan usia kehamilan Ibu itu semakin membesar dan juga kehamilan Ibu juga semakin membesar. Jadi itu agak akan sedikit berat dan juga menimbulkan mungkin Ibu mulai sulit merasa bergerak dan juga akan mudah capek kayak gitu. Normal ya, Bu ya. Normal sih Bu ya, nggak apa-apa, jadi nggak usah Ibu khawatir ya. Nah sekarang apakah ada keluhan lain selain itu? Itu aja sih, Bu. Oh itu aja. Ya udah, kalau misalnya nggak ada keluhan lain, mungkin saya izin untuk langsung aja melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu ya. Jadi apakah Ibu bersedia? Sedih. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan. Oke Ibu, jadi tunggu sebentar ya, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Ya Ibu ya, gimana Ibu perasaannya hari ini? Masih cemas sih, Bu, sama masih lelah juga karena kurang istirahat. Oh gitu, jadi aktivitas Ibu ini selama pagi ini apa aja ini Bu? Masih sama sih, Bu, kayak biasanya kerjaan rumah tangga, ngapain bersih-bersih, masak, gitu-gitu aja. Nggak apa-apa sih Bu, kalau misalnya masih bisa untuk melakukan kegiatan, tapi ingat dengan catatan Ibu harus banyak istirahat ya, jangan dulu ngambil pekerjaan yang berat. Karena kan ini udah trimester 3 kayak gitu Bu ya. Jadi saya izin mungkin melakukan pemeriksaan tekanan darah Ya, Bu, dulu. silakan. Ibu sebelumnya tangan dominannya yang mana ya? Yang buat kegiatan sehari-hari ya? Yang sebelah kanan. Oh jadi saya periksanya yang di sebelah kiri ya Bu ya. Ya, Bu. Ini sih sebenarnya Bu bisa masukin ke sini ya. Ini saya angkat sedikit. Apa ada rasa tidak nyaman Ibu saat saya melakukan ini? Enggak, Ibu. Oke, jadi aman ya Bu ya. Jadi saya izin untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu. Isi ya Bu ya. Apakah ini terasa sangat ketat? Tidak? Oh, udah pas, Ibu. Udah pas ya. Saya mulai ya. Jadi suaminya Ibu jadi hari ini bekerja ya, tidak bisa mengantar ya. Tapi suaminya udah tahu Ibu bakalan periksa hari ini. Tadi saya sudah dapat sih ngasih tahu. Ya Ibu, jadi tensi Ibu normal ya, 110/90. Ini izin saya lepas ya. Isi Ibu bisa diangkat tangannya. Oke, terima kasih. Oke Bu, jadi saya akan melakukan pengukuran suhu terlebih dahulu ya Ibu ya. Mungkin sebelum saya melakukan pengukuran suhu, itu saya izin untuk membersihkan setiap bagian ketiaknya. Jadi Ibu akan melakukannya sendiri atau saya yang membersihkan? Sendiri aja bisa. Oke. Ya, silakan ya Bu ya. Oke Bu, jadi sambil menunggu saya akan melakukan pemeriksaan lagi terlebih dahulu dan juga pernapasannya. Jadi saya pinjam tangannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi saya izin cek ya. Oke baik Ibu, jadi ini nadi Ibu normal ya di besaran 90. Jadi saya sudah sambil hitung pernapasannya Bu ya. Di pernapasan Ibu normal berkisar di 20 Ibu. Semuanya normal, kita tinggal tunggu. Ya, saya Bu ya. Oke, suhu Ibu juga normal ya Bu ya.
seluruh rangkaian pemeriksaan fisiknya udah selesai ya. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke Ibu. Saya minta untuk berbaring karena kita akan melakukan pengecekan untuk DJJ dan juga pemeriksaan leopard Ibu. Jadi saya minta untuk Ibu berdiri ya. Saya akan bantu ke sana sebentar nih Ibu ya. Oke Bu. Oke, ayo Ibu, saya bantu untuk berdiri. Pelan-pelan ya Ibu ya. Ibu bisa berbaring deh. Nanti kalau misalnya agak kelamaan sedikit dan Ibu merasa agak sedikit berat, Ibu bisa miring dulu. Pelan-pelan Ibu, terima kasih sudah berbaring. Apakah Ibu sudah nyaman sebelumnya ya? Sudah. Oke, jadi karena Ibu sudah nyaman, saya mungkin akan langsung melakukan prosedur pemeriksaan. Oke, sebelumnya saya izin untuk melepaskan bajunya terlebih dahulu. Mohon izin ya Ibu ya. Isi ya. Nanti kalau misalnya pada saat pemeriksaan ada rasa tidak nyaman, mungkin bisa diingatkan sayanya terlebih dahulu. Oke Bu, sudah nyaman? Sudah Bu. Ini saya akan melakukan leopard terlebih dahulu untuk mengecek bagian apa yang sudah terbawah dan juga bagian apa yang teratas seperti itu. Oke Bu, oke. Saya mulai nih Bu. Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman, mungkin Ibu bisa katakan, cek tidak ada kontraksi. Jadi saya mulai nih Bu. Oke, tidak teraba kepala, tidak teraba kepala pada bagian atas. Siap ya, saya ukur terlebih dahulu. Didapatkan tingginya itu, tinggi fundusnya itu 27 cm. Baik, di sini di sebelah sini, sebelah kiri ini teraba bagian yang penting, jadi punggung bayi Ibu itu berada di sebelah kiri. Oke, di sebelah kanan ini teraba bagian kecil-kecil ekstremitas. Kemudian saya izin ya Ibu ya untuk mengecek bagian bawah. Nanti kalau misalnya agak nyeri, Ibu bisa katakan ya. Oh iya, ini bagian bawahnya sudah kepala ya Ibu ya, tapi belum masuk dan masih bisa digoyangkan. Baik, untuk pemeriksaannya itu sudah selesai. Mungkin saya lanjut nih Ibu ya untuk mengecek DJJ bayi Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu merasakan nyeri atau apa kondisinya? Biasa aja sih Bu, nada nyeri. Oke, jadi saya lanjutkan ya Ibu ya. Ya. Tetap tenang, mungkin kalau bisa Ibu bisa tarik nafas panjang, lepaskan. Saya mulai ya Ibu ya. Ya, silakan. Oke, jadi ini normal ya Ibu ya, 130, jadi tidak ada masalah. Si adik sehat ya. Maaf ya, saya bersihkan. Jadi secara umum sebenarnya sehat semua ya Bu ya, DJJ-nya juga bagus, jadi si adiknya sehat. Saya tutup ya Bu ya, pemeriksaannya sudah selesai. Baik Ibu, karena terlalu lama berbaring, mungkin Ibu bisa jangan terlalu buru-buru untuk bangun, bisa Ibu mulai miring dulu terlebih dahulu ya Ibu ya.
biar nyaman juga. Oke, sudah selesai Ibu pemeriksaannya. Mungkin saya bantu ya Ibu ya untuk bangunnya. Di sini Ibu saya lakukan refleksasi. Mungkin ini kaki Ibu akan ya. Jadi jangan jungkung. Oke, saya Ibu ya. Saya izin cek ya. Oke, saya cek ya. Oke, refleksnya bagus ya Bu ya. Aman Ibu. Mungkin saya bantu untuk kembali ke meja untuk kita konsultasi lebih lanjut. Ibu duduk. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke Bu, kita lanjut untuk membahas hasil pemeriksaan ya. Membahas hasil pemeriksaan tadi yang sudah saya lakukan ya. Jadi secara umum itu hasilnya bagus semua, baik dari Ibu ataupun dari si adiknya ya. Tadi JJ-nya juga normal, didapatkan 130. Nah, di sini mungkin saya izin sebentar untuk menuangkan di dalam sekitar ini. Mungkin Ibu rutin ya, udah rutin pemeriksaan juga. Sebentar ya. Hasilnya semua baik, bayinya baik, ibunya juga baik. Nah, jadi mungkin karena hasil pemeriksaannya juga baik. Nah, disini karena ibu sudah masuk yang namanya trimester 3, itu ibu sudah mulai harus mempersiapkan yang namanya masa persalinan. Nah, di sini saya ada sedikit memberikan informasi bahwa kalau misalnya ibu sudah semester 3, mungkin ibu bisa lakukan latihan pernafasan, kemudian olahraga ringan untuk mengurangi yang namanya penyulit di dalam persalinan. Nah, ini saya ada sedikit panduan di mana ibu bisa melakukan olahraga seperti yoga hamil. Nah, di sini ibu bisa lihat, ibu bisa melakukan gerakan pelatihan pernapasan, kemudian gerakan-gerakan yang bisa ibu lakukan dalam kondisi trimester ketiga ini, yang dimana gunanya untuk melatih pernapasan ibu seperti tadi yang sudah saya bilang, kemudian juga nantinya supaya ada kelenturan pada saat melahirkan. Jadi perineumnya tidak kaku seperti itu Ibu. Ini adalah contoh yoganya. Mungkin Ibu bisa baca. Berkenan membaca silakan. Nah, itu adalah yoga. Selama ini saja ya Ibu? Masih banyak sih Ibu ya. Kalau misalnya Ibu pengen banget nih, biasanya Ibu aktif nggak ikut kelas Ibu hamil? Awal-awal aktif sih Bu, cuma karena pergi udah makin besar jadi agak males gitu ya. Jadi mungkin di sini kalau misalnya olahraga Ibu pengen yang lebih ringan, selain dari yoga Ibu bisa senam hamil kalau misalnya Ibu suka senam. Kemudian ini adalah bentuk-bentuknya, mungkin mulai dari peregangannya yang ringan-ringannya Ibu ya, bisa dijadikan referensi kayak gitu. Dan juga selain itu misalnya paling sederhana saja, misalnya Ibu malas banget untuk yoga hamil, senam hamil, Ibu bisa melakukan jalan kaki saja. Nah, biasanya saya sarankan 30 menit per hari ya Ibu ya. Ini juga bisa dibaca-baca. Kemudian nanti untuk panduan video untuk pelatih pernafasan, kemudian yoga hamil, itu nanti akan saya kirimkan lewat WhatsApp. Apakah sejauh ini Ibu ada pertanyaan terkait yoga hamil, kemudian senam hamil, olahraga untuk Ibu hamil? Apakah ada pertanyaan? Kalau saya pengen senam atau olahraga itu, saya lakuinnya itu tiap hari ya Bu? Nah, kalau misalnya dalam rentang waktu mungkin Ibu bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, tergantung dari kondisi fisik Ibu. Kalau misalnya Ibu merasa sangat capek dengan aktivitas di rumah, misalnya Ibu lagi padat kegiatannya di rumah ataupun Ibu bekerja, mungkin Ibu bisa luangkan waktu di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu untuk melakukan olahraga. Jadi sempet-sempetin ya Ibu ya, jadi nggak boleh malas bergerak karena ini juga penting untuk nantinya untuk dipersalinan. Oh iya, tadi saya lihat di buku KTP Ibu, ternyata di bagian depan daripada amanat persalinan ternyata belum diisi nih Bu nih di bagian fasilitas persalinan. Nah, rencananya ini karena masih kosong, saya tanyakan sekarang karena udah semester 3. Nah, ini di mana nih Ibu mau bersalin? Apakah di dokter, ditolong oleh bidan, ditolong oleh dokter, mau di rumah sakit ataupun di klinik? Ibu maunya di mana? Rencana saya sih di dokter. Oh, jadi maunya di dokter ya Bu ya. Jadi ini kehamilan pertama kan? Jadi maunya ditolong oleh dokter ya. Saya lingkarin di sini dokter. Oke. Jadi berarti di rencananya di rumah sakit ya Bu ya. Oke. Kemudian pilihan untuk
rencana persalinannya normal atau sesar? Maunya normal sih. Kalau normal bisa aja sih ibu, mengingat dari kondisi bayi juga juga stabil, kemudian tidak, saya lihat hasil USG-nya juga baik semua, posisinya juga baik, jadi tidak ada penyulit, saya rasa mungkin bisa untuk dilahirkan secara normal. Mungkin kita tinggal tunggu kemudian saja ya bu ya, saya doakan supaya ibu bisa berlahiran normal gitu ibu. Nah itu saja sih, mungkin ibu apakah ada keluhan lain, misalnya ada pertanyaan terkait apa yang sudah saya paparkan tadi? Tidak ada sih Bu, menurut saya sudah cukup, saya sudah mengerti juga apa yang dijelaskan tadi. Baik, karena sudah tidak ada, mungkin dari hasil pemeriksaan saya simpulkan baik semuanya ya Bu ya. Nanti mungkin bisa dilakukan apa yang sudah saya katakan tadi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah jika ada keluhan dan pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali atau datang kembali ke klinik saya. Terima kasih. Makasih ya Bu, saya izin pamit ya. Saya antar ya ibu ya, karena ibu sendiri sekali ternyata nggak ditemani sama suaminya. Pelan-pelan ya, hati-hati di jalan ibu. Terima kasih sudah berkunjung.